Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 4A. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah jaringan komputer. Jadi pada video hands-on kali ini saya akan membuat video 2.2.13 paket tracer point-to-point single area OSPF versi 2 configuration. Di sini langsung saja. Jadi pada paket tracer ini bisa kita lihat terdapat addressing table, di masing-masing device memiliki interface, IP address, dan subnet max-nya. Lalu di sini juga terdapat tujuannya, bisa kita lihat part 1 itu mengkonfigurasi router ID. Part kedua itu mengkonfigurasi network untuk OSPF routing. Yang ketiga itu mengkonfigurasi interface pasif. Part keempat itu memverifikasi konfigurasi OSPF. Di sini juga bisa kita lihat terdapat background. Jadi pada aktivitas ini kita akan mengaktifkan routing OSPF menggunakan network statement dan wildcard max. Lalu di sini mengkonfigurasi routing OSPF pada interface dan dengan menggunakan pernyataan jaringan atau network statement quad 0 max. Lalu selain itu juga di sini kita akan mengkonfigurasi ID router eksplisit dan interface pasif. Bisa kita lihat di sini pada instruksi yang part pertama itu kita mengkonfigurasi ID router. Jadi pada bagian A itu kita mulai proses routing OSPF pada ketiga router menggunakan ID prosesnya itu 10. Di sini kita bisa menggunakan perintah router OSPF, proses ID-nya itu kita ganti jadi 10. Lalu yang B itu kita menggunakan perintah router ID untuk mengatur ID OSPF dari ketiga sebagai berikut. Bisa kita lihat router ID untuk R1 itu 1.1.1.1, lalu R2 itu 2.2.2.2, lalu yang terakhir R3 itu 3.3.3.3. Jadi kita menggunakan perintah router ID RID ini sesuai dengan instruksinya. Langsung saja di sini kita ke router 1 terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke konfigur terminal. Di sini router OSPF 10. Kita masukin router ID-nya, router ID ini R11.1.1.1. Sudah. Lalu kita ke R2, perintahnya sama. Enable konfigur terminal router OSPF 10, lalu router ID-nya itu 2.2.2.2. Router. Sudah. Lalu kita ke router 3. Enable konfigur terminal router OSPF 10,
intinya itu 3.3. Nah, sudah ya. Part 1 di sini kita sudah, lalu ke part kedua itu kita konfigurasi jaringan untuk OSPF routing. Nah, step pertama itu kita konfigurasi jaringan untuk perutean OSPF menggunakan perintah jaringan dan wildcard max. Nah, di sini terdapat pertanyaan, berapa banyak statement yang diperlukan untuk mengkonfigurasi OSPF agar merutekan semua jaringan yang terhubung ke router R1. Itu ada 3 ya. Lalu di sini LAN yang terhubung ke router 1 ini memiliki max 24. Berapakah nilai setara max ini dalam merepresentasikan desimal bertitik? 124 berarti 255.255.255.0. Lalu di sini kurangkan subnet max desimal bertitik dari 255.255.255.255. Berapa hasilnya? Jadi hasilnya kalau misalnya itu 255.255.255.0 dikurang ini, hasilnya itu 0.0.0.255. Nah, lalu di sini ada pertanyaan lagi, berapa nilai desimal bertitik dari subnet 30? Nilai desimalnya yaitu 255.255.255.252. Nah, lalu di sini mengkurangkan representasi desimal bertitik dari max 30 dikurang 255.255.255.255. Berapa hasilnya? Hasilnya itu 0.0.0.3. Nah, langsung kita ke bagian A, itu kita mengkonfigurasikan proses routing pada R1 dengan pernyataan jaringan dan wildcard max yang diperlukan untuk mengaktifkan routing OSPF untuk semua jaringan yang terhubung. Nah, nilai pernyataan jaringan ini harus berupa alamat jaringan atau subnet dari jaringan yang dikonfigurasi. Nah, jadi kita bisa menggunakan perintah ini ya, network address wildcard max-nya area ID-nya. Lalu yang B itu kita verifikasi bahwa OSPF telah dikonfigurasi dengan benar dengan menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan. Jadi jika kita menemukan kesalahan, kita hapus pernyataan jaringan menggunakan perintah konfigurasikan ulang. Nah, di sini kita ke router R1 ya. Nah, lalu kita masukin perintah network 192.168.10.0.0.0.255 itu areanya 0 ya. Lalu kita enter, lalu kita masukin lagi network 10.1.1.0 subnet max-nya 0.0.0.3 area 0. Lalu kita masukin lagi network 10.1.10.1.4 10.1.1.4
lalu subnet max-nya 0.0.3. Lalu di sini kita area 0. Nah, sudah. Lalu pada step kedua itu kita konfigurasi network untuk routing OSPF menggunakan alamat IP interface dan MAC squad 0. Jadi pada router 2 kita konfigurasi OSPF menggunakan perintah network dengan alamat IP interface dan MAC squad 0. Nah, bisa kita lihat sintak perintah network itu sama yang digunakan pada R1. Nah, jadi kita ke R2 ya. Nah, di sini kita ke R2 network 192.168.120.1 terus subnetnya wildcard max-nya 0.0.0 terus area 0. Lalu kita ke network 10.1.1.2 0.0.0.0 lalu area 0. Nah, lanjut network itu 10.10.1.1.1.9 0.0.0.0 area 0. Nah, sudah yang di R2. Lalu yang step ketiga, jadi pada router di step 3 itu kita mengkonfigurasi router OSPF pada interface router. Jadi pada router 3 kita konfigurasi interface yang diperlukan dengan OSPF. Lalu di sini terdapat pertanyaan, interface mana ya pada R3 yang harus dikonfigurasi dengan OSPF? Itu yang kita konfigurasi gigabit Ethernet 0/0/0, lalu ada S0/1/0, lalu S0/1/1. Nah, di sini kita konfigurasikan setiap interface menggunakan sintak perintah yang ditunjukkan di bawah ini, yaitu IP, OSPF, proses ID-nya, lalu area ID-nya. Di sini kita ke router 3. Kita ke interface. Exit interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, lalu kita masukin IP OSPF area 10, area 0. Lalu kita interface serial 0/1/0 IP OSPF 10 area 0. Lalu interface serial 0/1/1. Itu sama perintahnya IP OSPF 10 area 0. Nah, sudah.
udah. Lalu yang part ketiga, ini kita konfigurasi interface pasif. Nah, OSPF akan mengirimkan traffic protokol keluar dari semua interface yang berpartisipasi dalam proses OSPF. Nah, pada tautan atau pada link yang tidak dikonfigurasi ke jaringan lain seperti LAN, lalu traffic yang tidak perlu ini akan menghabiskan sumber daya. Nah, perintah pasif interface akan mencegah proses OSPF mengirimkan lalu lintas protokol routing yang tidak perlu keluar dari interface LAN. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, interface mana pada R1, R2, dan R3 yang merupakan interface LAN? Interface LAN yaitu di Gigabit Ethernet 0/0/0 pada ketiga router ini. Nah ya. Lalu di sini kita konfigurasikan proses OSPF pada masing-masing dari ketiga router dengan perintah pasif interface. Jadi kita menggunakan perintah pasif interface lalu interface ya. Lalu di sini kita ke R1 dulu. Lalu kita ke router OSPF 10 pasif interface Gigabit Ethernet 0/0/0. Lalu di R2 juga sama ya, router OSPF 10 pasif interface Gigabit Ethernet 0/0/0. Nah, lalu yang di router 3 juga ini perintahnya sama, router OSPF 10 pasif interface Gigabit Ethernet 0/0/0. Sudah. Lalu part keempat itu kita memverifikasi konfigurasi OSPF. Jadi kita menggunakan perintah show untuk memverifikasi konfigurasi jaringan dan perintah dan interface pasif dari proses OSPF pada setiap router. Nah, kita coba kita menggunakan perintah show IP root. Nah, di sini bisa kita lihat C ini connected OSPF. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita coba cek yang R2. And show IP root. Nah, di sini juga ada ya. Lalu di R3 show IP root. Nah, di sini juga udah muncul ya. Nah, mungkin cukup sekian video hands-on 2.2.13. Di sini juga complexionnya sudah 100. Jadi cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.